Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita awali dengan membaca doa. Yang memimpin doa pada pagi hari ini saudari kita Airin. Silakan Airin. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Airin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu cek semangatnya dulu. Siap, tepuk semangat. Baik, tepuk tangan dulu. Anak-anak, hari ini Ibu mau cek kehadirannya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Sekolah semua? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Anak-anak masih ingat tidak pembelajaran kita pada pagi hari itu tentang pentingnya komunikasi yang baik dan benar? Masih ingat? Masih. Ya, jadi sangat penting komunikasi itu bagi diri kita supaya pesan kita yang ingin kita sampaikan kepada teman kita itu mudah dimengerti. Hari ini kita akan belajar mengenai tema yang telah Ibu siapkan. Ada terkait tema
Pada tema ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi tokoh dan sifat-sifatnya. Anak-anak juga mampu menentukan pesan moral yang akan Ibu tampilkan dari video tersebut, dan anak-anak juga mampu mempresentasikan hasil diskusi serta mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini, Ibu ingin memberikan pengertian dari tokoh, alur, watak dalam sebuah cerita. Jadi tokoh itu adalah pemeran yang ada di dalam sebuah cerita. Siapa-siapa saja yang ada di cerita nanti, anak-anak boleh lihat ada pemainnya. Malin Kundang, ada ibunya, terus ada istri dan para tadi apa? Pelayan ya. Oke, selanjutnya ada alur. Nanti kita akan melihat apakah ceritanya itu mengisahkan ke masa depan atau mengisahkan ke dalam balik kisah ke masa lalu. Selanjutnya ada watak. Watak itu adalah sikap. Apakah dia pemarah? Apakah dia orangnya baik hati? Apakah dia sombong? Ya, anak-anak perlu memahami itu semua. Selanjutnya ada latar. Latar itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Apakah di sebuah desa? Apakah di sebuah lautan yang besar? Apakah di dalam kapal? Nanti anak-anak bisa melihat setelah menonton dari video ini. Nanti Ibu akan memberikan tugas yang berupa LKPD yang akan siswa kerjakan. Setelah itu Ibu akan membuat kelompok diskusi mengenai hasil dari cerita tersebut dan dipresentasikan ke depan kelas. Oke? Siap? Siap. Baik, Ibu akan menampilkan video yang berjudul Malin Kundang. Disimak ya. Tegakkan layang, ini hanya tempat untuk kita melayang. Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menuju sebuah pulau. Angka putih itu kita akan menjual. Siapa main? Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawa menjadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat.
setiap hari harus berhadapan dengan bacaan dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini. Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudara. Ingat, kau hanya suruh berdalam mimpi-mimpi itu. Lihat saja nanti. Berjalannya waktu, ucapan Malik Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar. Turunkan semua peti ini, kita akan lama singgah di sini. Baik, Tuan. Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang. Bisnisku kini makin lancar berkat pasokan dari Muna, Malik. Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo. Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Malik? Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terpikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku. Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu? Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan. Tentu saja ada, Nak Malik. Bukti sematawayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti. Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita menghadiri pernikahan Malin Kundang. Sungguh indah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini. Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan Mama sudah lama meninggal. Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini. Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim. Apakah kau baik-baik saja, Nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana?
Mande Rubaya adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang. Permisi Tuan, apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang? Malin Kundang? Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu Tuan mengenalnya. Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan. Tak mungkin itu. Mendengar ucapan orang itu, Mande Rubaya seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini. Selang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mande Rubaya bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau, bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubaya melihat sosok anaknya dari kejauhan. Malin anakku. Malin anakku. Akhirnya kau pulang, nak. Amak sudah sangat rindu. Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang. Maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku Malin Kundang. Sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ya, aku baru ingat. Dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini. Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut. Berapa lama lagi kita akan sampai, udah? Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu. Kenapa begitu lama, udah? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar? Di tempat itu harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan menjual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka. Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu. Kapal besar dan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu.
Mande Rubaya juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita. Mari. Mari, anakku. Benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar? Hah? Anak? Siapa itu udah? Kenapa jelek ini? Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah... Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya. Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak. Benarkah itu, nak? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal? Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini. Ya, Sungguh tega kamu, nak. Malin pun merendam pasir hingga mengenai wajah ibunya. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua musuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku. Malin, cukup, nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu waktu kecil, Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian ke sana kemari, dia pun terjatuh, tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam. Aduh, sakit, Ama sakit. Sang ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang. nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak. Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Paling saya Ama. Ibu juga, nak. Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu. Ayolah, Paman. Aku ingin berlayar. Sepertimu, tidak bosan aku hidup miskin. Anak mau kecil sepertimu ingin berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelanmu. Aku tak takut, Paman. Jika aku ikut denganmu. Lah, meskipun laut itu ganas, tapi di Pulau Seberang kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini. Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu. Ama, aku ingin pergi merantau ke tanah
seberang bersama saudagar itu. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja, temani anakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang. Tenanglah Ama, tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka. Tapi nak, Ama, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Ama. baiklah, Amak izinkan kau pergi Malin. Tapi cepatlah kembali. Amak akan selalu mendoakanmu. Terima kasih Ama. Di tanah seberang nanti aku akan kirimi Ama surat. Dengan berat hati, akhirnya Mandirubaya mengizinkan Malin Gundam untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu. Ama, sampai jumpa. Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu. Benar apa kata ibu Malin? Kau itu Malin Gundam, anak Mandirubaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu, orang yang telah melahirkanmu. Ya, betul. Sekali Pak Malin. Iya, betul sekali. Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya. Ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini. Malin anakku. Malin anakku. Dilihatnya kapal Malin Gundam semakin jauh. Mandirubaya tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku Malin Gundam, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Di atas kapal, Malin Gundam berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Gundam. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa. Ini hanya
hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini. Ombak besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang. Kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama. Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti. Videonya sudah selesai, Ibu perlihatkan. Sekarang tugasnya adalah anak-anak menjawab soal yang telah Ibu tuliskan di papan tulis. Silakan dicatat dulu soalnya, lalu ditulis. Ya. Soal yang pertama itu, siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Yang kedua, bagaimana watak dari tokoh tersebut? Dan yang ketiga, di mana tempat terjadinya cerita? Silakan, anak-anak, Ibu kasih waktu.
Ya, sebagai peran pendukung saja. Nah, lalu di mana tempat terjadinya cerita tersebut? Ada yang tahu? Di mana tadi? Di pesisir pantai. Pintar. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, sekarang silakan anak-anak ditutup bukunya dulu, bukunya ditutup. Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Ini Ibu buat kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Malin adalah anak yang ingin menjadi kaya raya, namun setelah dianya sukses, dianya melupakan orang tuanya. Oke, pintar. Yuk kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan ditutup presentasinya. Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Airin, Evi, Chelsea, dan Amel. Oke. Satu, karakter Malin mengundang seorang anak yang awalnya taat kepada ibunya, namun berubah menjadi sombong setelah sukses dan mengabaikan pengorbanan ibunya. Dua, Malin yang penyayang bekerja keras dan membesarkan Malin yang akhirnya mengakui kelemahan ketika Malin tidak mengakui dirinya. Tiga, Tri Malin undang karakter pendukung dalam cerita. Pesan moral. Satu, menghormati orang tuanya. Sebenarnya menghargai dan berbakti kepada orang tua terlepas dari kebebasan yang kedua, semua dapat membawa pada penyesalan. Tiga, bertanggung jawab. Sebagai anak harus bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tidak melupakan pengorbanan orang tua. Malin adalah anak yang ingin menjadi kaya raya, namun setelah dia sukses, dia melupakan orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih aplaus dulu. Silakan duduk. Anak-anak, tadi kita telah melihat tayangan video cerita tentang Malin Kundang. Di sana bercerita yang mana kita sebagai seorang anak tidak boleh melupakan orang tuanya. Kalau melupakannya maka akan jadi anak durhaka. Tadi di video tadi Malin jadi seperti batu karena dia durhaka kepada ibunya. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa itu yang dimaksud dengan tokoh